Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino, ikuti analis dari Indo Premier Sekuritas. Ya, Mas Mino, di segmen ini mungkin bisa disampaikan beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk pemirsa IDX dan apa saja yang bisa disasar. Apakah kita bisa melakukan cicil beli atau juga mungkin bagi yang sudah punya di hold saja nih? Silakan. Ya, untuk hari ini kita untuk rekomendasinya ada Adaro, Inco, MDKA, dan Antam. Itu semuanya kita Bionics ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian ketika melemah dengan harapan tentunya ke depan akan kembali rebound gitu. Yes, berarti ada cukup banyak, ada 4 begitu, Antam, Inco, MDKA, dan Adaro yang rata-rata memang semuanya komoditas ya masuknya ya, Mas Mino ya. Yeah. Oke, Yeah, Antam betul. tadi sudah kita ulas dengan support di 2510, resisten terdekatnya sampai dengan 2610, sementara target price 3500. Kemudian Inco-nya ada support di 5100, ini juga buy on weakness strateginya, resisten terdekat di 5700, kemudian target price bisa sampai dengan level 6000 sampai dengan akhir tahun. Nah, yang belum dibahas berarti tinggal 2 nih, MDKA dan Adaro. Kita akan fokus ke Adaro dulu, yang hari ini naik 0,41% di level 1235. Ya, tadi ya, untuk Adaro kita Bionics walaupun saat ini memang agak sedikit kenaikan, tapi belakangan memang kecenderungannya ini trennya masih cukup tertekan, tapi saya lihat dengan potensi harga batubara yang cukup tinggi ya, ini menjadikan Adaro cukup menarik. Nah, untuk level supportnya sendiri hari ini kita ada di 1220, resistnya di 1250. Baik, dengan pergerakan yang hari ini sedang mengalami penguatan meskipun tipis dan tampaknya juga masih diwarnai aksi jual nih pergerakan dari Adaro di awal perdagangan ini. Bagaimana strategi investasinya? Ya, kalau untuk trading tentunya tadi ya sesuai rekomendasi kita sarankan untuk Bionics. Nah, untuk investasi sendiri misalnya dalam artian untuk jangka panjang ya, itu Adaro kita juga masih cukup positif ya, karena tadi asumsi harga batubara tahun ini akan jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Kita masih rekomendasikan buy dengan target akhir tahun di 1850, Mas Pras. Baik, 1850 target sampai dengan akhir tahun. Berarti strateginya tidak jauh berbeda. Kalau untuk investasi boleh juga kita melakukan aksi beli, buy on weakness begitu. Kemudian yang mau investasi jangka menengah panjang, cicil beli dari level-level sekarang karena juga cukup oke. 1850 nih, menarik dari level-level sekarang. Nah, masalahnya dengan pergerakan Adaro yang didukung juga dengan perbaikan dari harga komoditas batu baranya di pasar internasional, seberapa menarik dari sisi fundamental nih kalau kita lihat dari kinerja perusahaannya? Ya, sebenarnya dari beberapa laporan keuangan ya, itu sangat menarik ya, tentunya itu tadi karena penjualan harga batubara, penjualan atau pendapatan dari emiten batubara itu kan hubungan antara harga dengan volume produksi ya. Kalau kita asumsikan bahwa volume produksi sama aja misalnya dengan tahun lalu, bahkan bisa lebih tinggi karena adanya kenaikan permintaan, dengan harga yang naik tinggi ini tentunya akan sangat berdampak terhadap kinerja keuangan dari emiten tersebut, salah satunya adalah Adaro, Mas Pras gitu. Baik, Adaro itu dia peluang ke 1850 sampai dengan akhir tahun. Lanjut ke MDKA, seberapa menarik yang hari ini sedang tertekan juga? Ya, MDKA secara tren masih cukup menarik sebenarnya, karena trennya kalau kita lihat masih cukup bullish walaupun dalam beberapa hari terakhir mengalami koreksi. Kemudian dari sisi fundamental juga ke depan kita ekspektasinya masih positif ya, apalagi didukung oleh harga tembaga yang terus mengalami kenaikan. Nah, untuk hari ini kita BOW untuk trading tentunya dengan support di 2910, resistnya di 2990. Nah, untuk teman-teman yang mau invest atau mau pegang cukup lama, kita juga merekomendasikan buy. Target kita ada di level 4.000-an, Mas Pat. Sampai 4.000 MDK? Ya. Wow, betul. Menarik nih kalau kita bisa ngambil saja di level-level saat ini, current price, kemudian di hold sampai dengan akhir tahun, peluangnya menarik sampai dengan level 4.000 ya. Ada sekitar Rp1.000 yang bisa didapatkan begitu, Mas Mino? Ya. Tapi ini juga didukung dengan pergerakan harga komoditasnya secara umum begitu atau bagaimana? Ya, salah satu produksi dari MDK kan tembaga ya. Kita tahu tadi harga tembaga merupakan salah satu yang
harganya rally year to date Oke. itu harga tembaga udah naik sekitar 21%, Mas Pras. Baik. Nah, dengan kenaikan harga komoditas baik tadi ada tembaga, kemudian timah, kemudian lagi ada batu bara, ini akan berlangsung sampai seberapa lama dan juga ini akan menjadi sentimen yang kuat sampai kapan juga nih untuk emiten-emiten komoditas seperti yang sudah dibahas tadi? Ya, kalau untuk harga komoditas, terutama misalnya kayak batu bara ya, kemudian timah, kemudian nikel, Iya. itu proyeksi setidaknya sampai akhir tahun ini sebenarnya sentimennya masih sangat positif, yaitu dengan seiring dengan proses pemulihan ekonomi global. Apalagi Oke. kalau misalnya tahun depan, tahun 2022 misalnya, tentunya itu juga ekonomi juga masih dalam proses recovery ya dari pandemi COVID-19, itu juga akan memberikan sentimen yang cukup positif ya untuk emiten-emiten berbasis komoditas. Gitu. Baik, nah itu dia beberapa saham yang direkomendasikan Antam, Inco, MDKA, kemudian Adaro dengan rekomendasi buy on weakness. Untuk trading jangka pendek oke, jangka panjang juga bahkan lebih oke lagi. Nah bicara mengenai kondisi market saat ini yang sedang mengalami pelemahan, kemudian ada sentimen bahwa wacana untuk perpanjangan lagi PPKM darurat, Anda melihat justru sektor-sektor mana saja yang akan terdampak, Mas Mino? Ya, yang terdampak tentunya emiten-emiten yang berhubungan dengan pembatasan mobilitas penduduk ya, misalnya emiten-emiten transportasi tentunya itu yang paling terdampak gitu. Kemudian emiten-emiten lain ya tentunya ada beberapa juga ya selain transportasi, misalnya kayak emiten perhotelan segala macam juga pasti akan sangat terdampak gitu. Baik, lantas dengan kondisi seperti ini bagaimana rekomendasi yang bisa diberikan? Kan masih ada juga mereka yang memiliki kepemilikan di sektor-sektor tadi, ada transportasi, kemudian perhotelan. Ya, saya pikir langkah yang paling baik adalah wait and see ya, Mas Pras, terkait emiten-emiten yang kita sebutkan tadi, gitu. Karena ya, itu tadi dampaknya memang cukup besar ya, apalagi kalau kita lihat data tahun lalu kan juga sangat terlihat. Yes. Nah, ini tentunya menjadi sentimen yang cukup negatif untuk kedua sektor itu. Gitu. Baik, itu dia. Berarti ini adalah termasuk rekomendasi yang sebaiknya dihindari begitu yang bisa disampaikan atau bagaimana? Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Pras. Oke. Berarti kita tidak bisa menyasar dulu beberapa sektor tadi transportasi, perhotelan. Bagaimana dengan yang terdampak positifnya dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian penerapan dari PPKM selain tadi misalnya komoditas dan juga infrastruktur telekomunikasi. Apakah rumah sakit, kemudian yang kaitannya dengan farmasi juga masih menarik karena kita tahu juga kemarin farmasi mengalami lonjakan yang signifikan. Tapi per kemarin sampai dengan hari ini juga pelemahannya masih berlanjut, Mas. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngomong sektor kesehatan memang dibagi ada dua, rumah sakit dan farmasi. Kalau kita mengacu pada tahun lalu, sebenarnya ada fenomena yang cukup menarik. Ketika ada pandemi COVID-19, itu justru kunjungan pasien itu ke rumah sakit itu mengalami penurunan karena mereka takut justru ke rumah sakit akan turun gitu. Itu secara umum ya. Tapi beberapa rumah sakit kan sekarang menyediakan bed untuk perawatan COVID-19 walaupun total bednya itu lebih kecil dari total bed untuk yang non-COVID gitu. Nah, secara umum memang kelihatannya dengan adanya lonjakan kasus itu kayak emiten rumah sakit ini kayak cukup diuntungkan gitu. Tapi dengan porsi bed yang lebih kecil kemudian ada potensi penurunan kunjungan rumah sakit sebenarnya ya boleh dibilang mungkin bisa dampaknya malah cenderung netral gitu, Mas, tidak terlalu terlalu positif gitu. Nah, untuk sektor farmasi karena ini adalah kaitannya dengan sektor rumah sakit, ketika kunjungan ke pasien ke rumah sakit itu turun, itu justru penjualan obat resep itu mengalami penurunan gitu. Jadi kalau kita lihat tahun lalu misalnya kayak penjualan obat resep dari beberapa perusahaan farmasi itu mengalami penurunan, misalnya kayak penjualan dari Kimia Farma. Tapi yang menarik adalah penjualan obat generik ya, itu justru mengalami peningkatan. Gitu. Jadi mungkin karena orang obat generik kan bisa diperoleh dengan langsung ke apotek juga. Kemudian beberapa obat generik juga dipakai untuk pengobatan pandemi COVID-19. Nah, di antara beberapa emiten farmasi atau farmasi ya yang kinerjanya cukup menarik sebenarnya kalau teman-teman perhatikan lagi di
kinerja tahun 2020 adalah Indofarma. Oke. Jadi Indofarma ini selain semua segmen bisnisnya itu mengalami penguatan, baik dari Oke. sisi obat, kemudian dari sisi alat kesehatan juga. Nah, alat kesehatan ini korelasinya tentunya akan sangat positif dengan pembukaan kapasitas perawatan pasien COVID-19, karena misalnya alat yang dijual itu adalah misalnya tempat tidur ya. Iya. Itu salah satu produk dari Indofarma. Jadi Oke. secara umum ya boleh dibilang dampak ke sektor kesehatan sebenarnya ada yang netral tapi ada juga yang positif gitu. Baik, kalau kita lihat juga BMHS hari ini yang baru saja melantai juga masih mengalami lonjakan yang signifikan, bahkan bisa dikatakan 2 kali lipat daripada saat IPO begitu. Menurut Anda bagaimana nih strateginya? Apakah sebaiknya dilepas saja, realisasikan keuntungan, atau masih ada peluang lebih jauh? Ya, saya pikir kalau untuk saham-saham IPO ya, ketika harganya udah mengalami kenaikan cukup signifikan, itu saran saya sih lebih baik untuk di take profit dulu ya. Karena Baik. biasanya secara historikal ketika sudah ketika udah beberapa hari mengalami kenaikan signifikan ya pasti nanti akan ada profit taking juga gitu. Baik, gitu. Jadi harus hati-hati mencermati saham-saham yang sudah mengalami kenaikan cukup tinggi seperti emiten-emiten rumah sakit yang kemarin sudah naik kencang, apalagi yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia seperti BMHS tadi, begitu ya Mas Mino? Ya, Baik, Mas Mino, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan dan juga analisisnya. Tentu ini bermanfaat bagi pemirsa Idexional, investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Mino. sama-sama Mas Fran. Baik, pemirsa.